Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema mati dan bangkit bersama Kristus. Bacaan firman terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Banyak orang Kristen yang menyalahartikan kasih karunia Tuhan. Mereka menganggap bahwa dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah, manusia dapat dengan bebasnya melakukan dosa. Menurutnya, ketika saya berbuat dosa, lalu kemudian saya mohon pengampunan, pasti Tuhan akan mengampuni saya sesuai janjinya. Mengantisipasi kesalahpahaman atau penafsiran yang salah tentang hal tersebut, maka Paulus pun memberikan penjelasan dalam ayat-ayat berikut ini. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, Paulus berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Adalah suatu penyesatan apabila kita berpikir kita boleh bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah-tambah. Seharusnya saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan terlebih ketika kita menerima baptisan air di dalam Kristus, maka saat itulah kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Roma pasal 6 ayat 5. Manusia lama kita pun telah turut disalibkan dan tubuh dosa kita pun telah hilang kuasanya. Sehingga kita tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Kita seharusnya sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 11. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita sungguh-sungguh menyadari dan menghayati bahwa kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita pasti tidak akan membiarkan dosa berkuasa lagi atas hidup kita dan tidak akan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menyerahkannya kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 13. Amin. Tuhan Yesus memberkati.